Om Swastiastu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan makalah dengan judul Pelatihan Pengolahan Limbah Peternakan Babi menjadi Biogas dengan Konsorsium Mikroorganisme Lokal di Desa Pancesari. Saya Inomantike dan kawan-kawan dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa pelatihan ini perlu dilakukan. Desa Pancesari adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Memiliki luas sekitar 12,8 km persegi dengan jumlah penduduk 4.747 jiwa dan memiliki 5 banjar dinas, yaitu Buyan, Daso, Karma, Lalang Linggah, Pekan. Dan kawasan ini merupakan penyangga hutan cagar alam Batu Kau. Kawasan hutan yang selama ini sedang banyak dikembangkan untuk objek wisata dan tidak menutup kemungkinan laju deforestasi cukup tinggi karena untuk memenuhi kebutuhan akan energi dari bahan bakar kayu bakar. Kemudian perluasan pertanian sayur dan beberapa tanaman-tanaman produktif seperti stroberi, kol dan sebagainya menggunakan pupuk kimia yang sangat masif sehingga berlebihan, dan ini menyebabkan air danau kelebihan pupuk kimia sehingga proses pendangkalan di 3 danau Buyan, Tamlingan, Beratan itu sangat kentara. Di sisi lain, bahwa di daerah Pancesari banyak peternakan, yang paling dominan adalah babi. Kemudian kotorannya selama ini tidak banyak diolah untuk menyediakan energi. Kemudian akibatnya perlu diberikan pelatihan untuk pembuatan pengolahan limbah pertanian dan peternakan ini menjadi biogas. Nah, metode yang dilakukan dalam pengabdian dalam skim Bina Desa ini adalah PALS, Participatory Action Learning System, yang memiliki prinsip yaitu melibatkan kelompok peternak babi Desa Pancesari sebagai mitra dalam proses pembelajaran aktif partisipan dalam program aksi penerapan teknologi produksi biogas menggunakan konsorsium mikroorganisme lokal. Nah, beberapa tahap yang dilakukan adalah menggali dan mengkaji permasalahan yang ada dihadapi oleh peternak babi dengan wawancara dan dialog, wawancara mendalam, menetapkan solusi sesuai dengan persoalan yang dihadapi mitra, menawarkan solusi kepada mitra, kemudian melakukan kesepakatan bersama dalam hal teknis penyelesaian persoalan mitra dengan memanfaatkan kotoran babi untuk produksi biogas, melakukan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan reaktor biogas dan pemasangan instalasi reaktor biogas, dan terakhir melakukan pendampingan dan evaluasi keberhasilan pelatihan serta pengawasan untuk keberlanjutan program pelatihan ini. Tahap pertama adalah memberikan pengarahan kepada para peternak dan petani dalam hal produksi biogas dan bagaimana menginstalasi biogas. Kegiatan ini diawali dengan tes awal, kemudian dan setelah pelatihan dilakukan tes kemampuan untuk menguasai pemahaman tentang materi-materi pelatihan. Ternyata rata-rata hasil tes awalnya adalah 31,5. Setelah pelatihan rata-rata 86,7. Artinya
dengan pelatihan dilakukan telah mampu meningkatkan kemampuan penguasaan pengetahuan tentang biogas, produksi biogas, dan pengetahuan tentang biodigester atau bioreaktor. Nah, aktivitas konsorsium mikroorganisme lokal dilakukan di lapangan. Nah, ini akan menghasilkan dari produk-produk yang isolat lokal ini kemudian diaktifkan dalam bentuk fermentor. Nah, tahap selanjutnya adalah penyiapan pembuatan instalasi dengan 110 liter. Kemudian kotoran-kotoran ini dimasukkan ke dalam akan modeling untuk memproduksi biogas. Nah, kemudian biogas yang dihasilkan kemudian dialirkan dan ternyata bisa menghasilkan dan menyalakan kompor yang dilengkapi pada instalasi biogas ini. Perlu juga diketahui apakah produk dari pelatihan ini menghasilkan pH yang stabil. Yang pertama, pH dan suhu. Nah, diketahui bahwa suhu fermentasi anaerob yang dibuat oleh masyarakat rata-rata suhunya 26 derajat Celcius dan pada akhir 30 hari 42 derajat Celcius. Artinya mikroorganisme dibantu dengan konsorsium mikroorganisme lokal ini bisa suhunya meningkat sampai 42 dan ini diduga artinya ada keterlibatan mikroorganisme termofilik. Dan pH-nya rata-rata adalah 6,8. Artinya proses produksi ini tidak jauh ada di pH netral, sehingga produksi untuk menghasilkan limbahnya ini untuk pertanian sangat memadai. Nah, bagaimanakah respon masyarakat sasaran? 90% mengatakan bahwa sangat membantu dan 7% cukup membantu dan menganggap 3% biasa. Artinya masyarakat sasaran sangat antusias terhadap kegiatan transfer teknologi sehingga perlu dilanjutkan. Kesimpulan yang bisa diambil yang pertama, kegiatan P2M pada skim di Desa Binaan ini telah berlangsung dengan baik dan mitra telah dapat pengalaman langsung dalam teknologi produksi pengolahan limbah peternakan babi menjadi biogas dengan bantuan konsorsium mikroorganisme lokal. Yang kedua, P2M ini telah mampu memberikan sistem teknik pengolahan limbah peternakan babi dan limbah pertanian menjadi proses dengan bantuan konsorsium mikroorganisme lokal. Tingkat kepuasan masyarakat sukses 90% sangat baik, dan 7% dan cukup baik 3%. Nah, sekian dan terima kasih pemaparan dari kami.